Segala kekurangan dan celah yang ada dalam diri manusia tidak menyurutkan dan membatalkan Allah untuk mewujudkan karya keselamatannya. Oleh karena itu, mari kita menjadi pribadi seperti Maria yang selalu menyediakan diri bagi kehendak Allah, selalu bertekun untuk menantikan Allah yang memenuhi janji penyelamatannya, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita selalu dapat memancarkan sukacita dan menyalurkan berkat. Maria lahir dipilih Allah jadi bunda Sang Juru Selamat. Mari hidup jangan salah arah, janji Tuhan pasti penuh berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para romo, frater, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Dalam tradisi diyakini, Santa Perawan Maria dilahirkan di sekitar kolam Bethesda, di rumah Santo Yoakim dan Santa Ana. Perayaan ini diperkenalkan oleh Paus Pius Sergius pertama dan juga dirayakan di Basilika Santa Maria Maggiore dan setelah itu menyebar ke seluruh gereja. Mari saudara-saudari, kita siapkan hati sejenak dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan dan kita persembahkan untuk Santa Perawan Maria. Mari kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memenuhi hati kami dengan anugerah sukacita surgawi dalam pesta kelahiran Santa Perawan Maria ini. Semoga semakin damai sejahteralah dunia kami dengan korban Kristus pangkal keselamatan kami, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Mika. Beginilah firman Tuhan. Hai Bethlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku
seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan, lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Aku bersukacita dalam Tuhan. Aku bersukacita dalam Tuhan. Ya Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku bersukacita dalam Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Aku bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau hai perawan Maria, dan sangat terpuji, sebab daripadamu telah terbit sang surya keadilan, yakni Kristus Allah kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Usia, Usia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon,
Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel. Shealtiel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abiud. Abiud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Akhim. Akhim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleasar. Eleasar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu itu, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, silsilah Yesus Kristus yang kita dengarkan dalam Injil pada hari ini menyatakan dengan jelas bagaimana Allah melibatkan manusia dalam rencana mewujudkan karya penyelamatannya. Nubuat Mika juga menyampaikan bahwa akan ada perempuan yang akan melahirkan seorang yang akan menjadi penyelamat. Injil Matius menandaskan pula bahwa penyelamat itu lahir dari seorang perawan bernama Maria yang bertunangan dengan Yusuf. Saudara-saudari, gereja menghormati Maria karena meyakini Maria punya posisi yang sungguh penting dalam sejarah keselamatan yang Allah rencanakan bagi dunia. Allah mempersiapkan Maria untuk mengandung dan melahirkan Sang Putra Allah yang akan menebus dosa manusia. Maka kelahiran Maria dalam dunia ini tentu juga pilihan dari Allah untuk dipersiapkan melahirkan Sang Penebus itu. Pesta hari ini mengajak kita semua juga menyadari bahwa kehadiran kita dalam dunia ini, bahwa sejarah hidup kita masing-masing tentu juga dikehendaki Allah, dan Dia juga punya rencana bagi kita untuk terlibat dalam karya keselamatannya. Segala kekurangan dan celah yang ada dalam diri manusia tidak menyurutkan dan membatalkan Allah untuk mewujudkan karya keselamatannya. Oleh karena itu, mari kita menjadi pribadi
seperti Maria yang selalu menyediakan diri bagi kehendak Allah, selalu bertekun untuk menantikan Allah yang memenuhi janji penyelamatannya, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita selalu dapat memancarkan sukacita dan menyalurkan berkat. Maria lahir dipilih Allah jadi bunda Sang Juru Selamat. Mari hidup jangan salah arah, janji Tuhan pasti penuh berkat. Lihatlah, seorang perawan akan melahirkan seorang putra yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber sukacita kami, Kau telah memperbaharui gerejamu dengan misteri kudus yang kami terima ini. Semoga sorak-sorai dan kegembiraan kami karena kelahiran Santa Perawan Maria mengarahkan hidup kami pada harapan dan fajar keselamatan kekal bagi seluruh dunia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai.